Di banyak episode saya sering sampaikan bahwa apa yang kita pahami tentang diri kita sendiri dan diri kelompok kita sendiri itu tidak berada di atas pijakan pengetahuan. Banyak di antara apa yang kita ketahui tentang sejarah kita itu sesungguhnya adalah hoaks atau doktrin belaka yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada di masa lampau. Nah, mekanisme-mekanisme seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Kenapa? Karena kebohongan dan kepalsuan sejarah itu harus dibuat untuk bisa menjaga keharmonisan dan perdamaian hari ini yang telah kita capai hari ini. Ilustrasi yang paling menjengkelkan terkait dengan hal ini adalah bahwa Baraya bisa hidup harmonis dengan istri hanya gara-gara Baraya berhasil menutupi berita perselingkuhan Baraya dengan perempuan lain. Seandainya berita itu diketahui, maka mungkin Baraya tidak akan seharmonis sekarang. Ya, ilustrasinya menjengkelkan, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kebohongan itu, kepalsuan itu memang sengaja dibuat untuk menjaga perdamaian. Nah, ketika saya misalkan di sini harus mengungkap tentang atau membuka tirai dari fakta yang sesungguhnya atau apa yang kita pahami dalam perspektif yang lain, maka mungkin banyak orang yang akan menghujat, tidak terima, marah-marah dan sebagainya, apalagi kalau sudah kena amigdala hijack. Ya, tetapi video ini tidak mengajak Baraya untuk menjadi ekstrim dalam satu sisi. Kita mengajak Baraya untuk menjadi proporsional. Maka saya di sini bersama tim Inspek History akan membongkar salah satu identitas palsu yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu rasa takut kita terhadap komunisme atau Red Scare, bahwa komunisme itu ada dan jahat dan oportunis dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji di masa lampau itu benar. Tetapi ketakutan-ketakutan yang kita alami sekarang terhadap kebangkitan komunis dan sebagainya itu tidak lebih dari ketakutan yang bersifat doktrinal. Bagaimana ceritanya? Ayo kita mulai. Pada tahun 1955 ketika Indonesia harus menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya, PKI ada di posisi keempat sebagai partai pemenang pemilu. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat janggal, bahkan bisa dibilang mustahil, mengingat 7 tahun sebelumnya, tahun 1948, mereka dihabisi. Pendukung-pendukung sipil mereka habis, dan mereka habis juga secara pencitraan karena mereka dianggap sebagai pemberontak. Tetapi sialnya dan gilanya adalah mereka berhasil memperoleh suara yang sangat signifikan dan kursi di parlemen yang sangat kuat. Ketika pemilu diselenggarakan 7 tahun kemudian, tidak ada partai politik yang bisa sampai sekuat seperti ini. Tetapi pada faktanya itulah yang namanya PKI. PKI itu dianggap sebagai partai paling kuat di Indonesia, paling solid dan paling terkoordinir dengan sebaik-baiknya. Seandainya pemilu diselenggarakan untuk kedua kalinya pada jadwal yang bertepatan, maka merekalah yang pasti akan memenangkan pemilu. Bagaimana tidak? Mereka memiliki suara dan kekuatan yang sangat baik di atas. Mereka cenderung menjilat pada Soekarno. Apapun yang dikatakan Soekarno, mereka pasti akan mendukungnya, khususnya kalau kebijakan-kebijakan itu dan suara-suara itu terkait dengan kebijakan-kebijakan internasional. Tetapi di sisi lain, mereka juga memiliki kekuatan di akar rumput yang sangat luar biasa. Apa yang mereka lakukan? 1, mereka tidak pernah korupsi. 2, mereka solid luar biasa. Dan dengan dua kekuatan ini mereka berhasil merengkuh suara rakyat sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sangat singkat. Dan apa yang mereka lakukan setelah mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Mereka berani mengambil tanah-tanah bangsawan kemudian membagi-bagikan kepada rakyat. Mereka buat saluran-saluran irigasi untuk para petani. Mereka paksa perusahaan-perusahaan untuk pro terhadap buruh, terhadap karyawan. Kemudian mereka bagi-bagi sembako, mereka bagi-bagi tanah, mereka bagi-bagi peternakan, dan lain sebagainya. Dan dengan kondisi seperti itu pun mereka belum cukup. Mereka tambah lagi dengan kekuatan-kekuatan di bidang-bidang yang lain. Ibu-ibu rumah tangga banyak yang tergabung dengan PKI, dan di situ mereka dididik sebaik-baiknya. Kemudian barisan pelajar PKI ada, mereka punya basis media massa yang sangat luar biasa dan sangat kuat, sangat solid. Kemudian mereka juga memiliki pengaruh yang lumayan signifikan di tentara, angkatan darat, angkatan laut, dan khususnya angkatan udara. Tak ada partai politik atau apapun di Indonesia yang kekuatannya dan kesolidannya bisa sekuat PKI pada waktu itu. Tetapi